Joan Mir menjauh dari kejaran Fabio Quartararo. Kejuaraan dunia MotoGP 2020 sudah menyelesaikan seri ke-11 MotoGP Teruel pada pekan kemarin. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, keluar sebagai pemenang diikuti duo Suzuki X-Star, Alex Rins dan Joan Mir. Penampilan dominan ditunjukkan Franco Morbidelli sejak selepas start dimulai. Sempat bersenggolan dengan Alex Rins yang start dari posisi ketiga, pria asal Italia itu sukses menempel Takaki Nakagami yang mempertahankan posisi terdepan. Sayangnya, pembalap berpaspor Jepang itu terjatuh pada putaran pertama. Pimpinan lomba pun diambil alih oleh Franco Morbidelli dari putaran pertama hingga finish. Pria berusia 25 tahun itu sukses bertahan dari kejaran Alex Rins yang agresif hingga 5 putaran terakhir. Dengan meraih kemenangan, Franco Morbidelli sukses menambah 25 poin. Kini, koleksi poinnya menjadi 112 dan naik ke peringkat 4, menggeser Andrea Dovizioso. Kemenangan itu sekaligus membuka peluang Morbidelli masuk persaingan gelar juara dunia. Posisi puncak klasemen masih ditempati oleh Joan Mir. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu menambah 16 angka hasil dari finish di GP Teruel 2020. Tambahan 16 angka itu membuat koleksi poinnya menyentuh 137 poin. Bagi Joan Mir, tambahan 16 angka itu sudah cukup untuk membuat posisinya semakin kukuh di puncak klasemen sementara. Pembalap bernomor 36 itu sukses melebarkan jaraknya dari 6 menjadi 14 poin atas Fabio Quartararo di peringkat kedua. Alex Rins akui tak ideal berebut gelar MotoGP dengan Joan Mir. Berkat kemenangannya di Aragon sepekan sebelum dan finish kedua di MotoGP Teruel pada akhir pekan kemarin, Alex Rins merangsek ke peringkat ke-6 pada klasemen pembalap dan mempunyai kans merebut gelar juara dunia 2020. Dalam balapan ini, Alex Rins start dari posisi ketiga dan mampu mempertahankannya. Ia pun naik satu posisi usai Takaki Nakagami terjatuh pada lap pembuka. Ia berusaha keras menempel Franco Morbidelli, namun rider Petronas Yamaha SRT itu terlalu cepat dan ritme balapnya konsisten. Balapan ini menyenangkan. Saya lebih cepat daripada pekan lalu, tapi Franco menunjukkan potensi hebatnya. Awalnya, saya bisa menempel, tapi kemudian ia menjauh. Ia sungguh menakjubkan, saya sampai tak bisa menyalipnya karena ia terlalu cepat, kata Alex Rins. Kini, Rins telah mengoleksi 105 poin, tertinggal 32 poin dari sang tandem Joan Mir. Ia pun senang, kansnya menjadi juara masih lebar, namun ia menyadari bahwa timnya pasti menderita melihat kedua rider harus bertarung sengit memperebutkan gelar. Saya tak jauh dari Joan. Meski memperebutkan gelar dunia bakal sulit, saya menyadari ini bukan situasi yang baik untuk David Brivio dan tim saya. Karena kedua rider mereka sama-sama ikut memperebutkan gelar dunia, kata Alex Rins. Kini, Alex Rins pun hanya ingin fokus tampil kompetitif lagi dalam MotoGP Eropa yang bakal digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol pada 6-8 November mendatang. Walau melawan Mir bakal berat, ia berharap kansnya juara juga makin lebar. Saya punya kans untuk merebut gelar walau Joan sangat cepat dan konsisten. Musim ini, banyak rider mengalami performa naik turun, tapi kami sangat konsisten dengan segala kekuatan yang kami punyai. Saya pun akan berusaha sebaik mungkin tampil kompetitif lagi di Valencia, tutup Alex Rins. Morbidelli panaskan perebutan juara dunia MotoGP 2020. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, sukses memenangi balapan MotoGP Teruel 2020 yang berlangsung pada akhir pekan kemarin. Ia mampu menjadi yang tercepat usai memperlihatkan penampilan yang sangat luar biasa di sirkuit Aragon Spanyol tersebut. Kemenangan di GP Teruel jelas menjadi sebuah langkah yang penting untuk Morbidelli. Sebab kini rider asal Italia tersebut dapat kembali masuk ke dalam kandidat pembalap yang dapat keluar menjadi juara dunia MotoGP 2020. 25 poin yang dibawa pulang oleh Morbidelli dari MotoGP Teruel 2020 tersebut membuatnya kini bertengger di peringkat keempat dalam klasemen sementara MotoGP.
Morbidelli tepatnya berada di urutan keempat dengan perolehan 112 poin. Anak didik Valentino Rossi itu kini hanya tertinggal 25 poin dari pembalap pengisi puncak klasemen Joan Mir. Dengan perbedaan 25 poin dari peringkat pertama dan balapan masih menyisakan 3 seri lagi, maka Morbidelli masih sangat mungkin menyalip perolehan poin Joan Mir. Tentunya hal itu dapat terjadi andai kata Mir meraih hasil buruk di 3 seri balapan terakhirnya di MotoGP 2020. Kendati begitu, tetap saja keberhasilan Morbidelli memenangkan MotoGP Teruel 2020 dan membuatnya menempati posisi keempat di klasemen juara dunia kompetisi tersebut membuat balapan kian menarik. Morbidelli membuat panas perebutan gelar juara dunia MotoGP 2020. Dengan banyaknya rider yang berpeluang untuk menjadi juara, maka balapan MotoGP pun akan semakin seru hingga balapan terakhir nanti pada GP Portugal pada 22 November 2020 mendatang. Alex Marquez akui tertekan jadi tumpuan di Honda di MotoGP 2020. Alex Marquez mengaku tertekan dengan situasinya saat ini. Absennya sang kakak, Marc Marquez, praktis membuat Alex jadi satu-satunya tumpuan Repsol Honda untuk bersaing dengan para pembalap pabrikan lain. Situasi ini jelas cukup menyulitkan Alex mengingat MotoGP 2020 sendiri merupakan musim perdananya di kelas utama. Akan tetapi, meski sempat mendapat banyak kritik karena penampilannya di bawah ekspektasi, juara dunia Moto2 2019 itu kini perlahan membuktikan kualitasnya. Saat ini, Alex Marquez tengah menjadi buah bibir berkat hasil positif yang diraihnya pada seri Prancis dan Aragon 2 pekan berturut-turut kemarin. Rider asal Spanyol itu berhasil finish di peringkat kedua pada 2 seri balapan tersebut. Yang terbaru, juara dunia Moto2 2019 itu menunjukkan aksinya tersebut di sirkuit Aragon akhir pekan kemarin. Hebatnya lagi, Alex meraih pencapaian tersebut meski start dari posisi yang kurang menguntungkan, yakni urutan ke-11. Baik atau buruk, tergantung cara melihatnya. Jika Marc ada, ia bisa meringankan beban saya, karena ia yang selama ini memikul tim dan ia juga yang mengatur level performa dan hasil tim. Saat hasil baik tak diraih pabrikan sebesar Honda, Anda merasakan beban besar dalam meraih kemajuan. Sebagai satu-satunya rider mereka, Anda juga jadi harus meraih hasil baik. Jadi, memang tergantung bagaimana Anda melihat situasi ini. Tapi, absennya Marc memang tidak positif bagi siapapun, karena ia merupakan rider yang mematok limit performa motor kami dan membuat tim kami maju. Jika situasi kami oke, tentu semua berjalan dengan lancar. Tapi, jika ada masalah, Anda akan bertanya-tanya, apa jadinya jika Marc ada di sini? Apa masalah ini tetap ada atau justru hilang? Anda akan selalu ragu. Jadi saat situasinya baik maka akan sempurna. Tapi saat situasinya rumit, Anda ingin mempunyai referensi yang menunjukkan di mana limit performa motor, kata Alex Rins. Hal yang harus dikorbankan Rossi demi sang adik mentas di MotoGP 2021. Pengamat MotoGP Carlo Pernat memberikan komentar terkait masa depan adik kandung Valentino Rossi, Luca Marini. Seperti yang diketahui, Luca Marini santer dikabarkan akan promosi ke kelas utama pada MotoGP 2021. Tim yang digadang-gadang menjadi pelabuhan anyar adik tiri Valentino Rossi itu adalah Avintia Racing. Avintia Racing sendiri merupakan tim satelit Ducati selain Pramac Racing. Meski begitu, hingga saat ini belum tersirat kabar terkait peresmian perpindahan Luca Marini menuju Avintia Racing. Kabar mengenai perpindahan rider Sky Racing Team ini ternyata sudah sampai ke telinga Carlo Pernat. Pria yang saat ini menjadi pengamat MotoGP ini pun membeberkan beberapa hal terkait efek kepindahan Marini. Salah satunya adalah hal yang harus dikorbankan sang kakak Valentino Rossi. Pernat menilai Rossi harus membayar mahal perpindahan sang adik dengan menutup timnya di Moto3, yaitu VR46 Team. 90% perjanjian dengan Marini telah selesai dan tim VR46 Moto3 akan segera menutup garasinya, kata Carlo Pernat. Dengan demikian, Rossi hanya akan menjalankan tim Sky Racing Team VR46
untuk kelas Moto2 di MotoGP 2021. Pasalnya, hal ini sebagai bagian dari perjanjian dengan tim Avintia Racing agar Luca Marini ke MotoGP. Menurut Carlo Pernat, semua motor KTM Moto3 yang saat ini dipakai milik tim Valentino Rossi akan diberikan ke Avintia Racing. Motor tim VR46 akan diberikan ke Avintia dan akan berlomba di kelas Moto3. Semua biaya dari materi ini akan digunakan sebagai sponsorship untuk Luca Marini. Jadi, VR46 akan membongkar timnya di Moto3 dan memberikan motornya ke Avintia. Tutup Carlo Pernat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.